Penemuan jasad Arya berawal dari istrinya yang kesulitan mengontak sang suami. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban. Penjaga kos kemudian mengecek kamar Arya dan menemukan Arya dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi tanggal 8 Juli. Saat ditemukan, lilitan lakban membungkus kepala Arya hingga menutup seluruh wajahnya. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sidik jari Arya yang menempel pada lakban yang menutup wajahnya. Dan masih didalami kemungkinan terdapat sidik jari lain di lakban tersebut. Polisi kemudian melakukan visum, dan hasilnya tak ditemukan unsur kekerasan. Tidak ada bekas luka memar ataupun luka sayatan di tubuh sang diplomat. Selain itu, Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi memastikan tak ada barang berharga ataupun uang milik korban yang hilang. Saat jenazah Arya ditemukan, kondisi kamar kos yang ditinggali Arya juga rapi dan bersih. Tidak terlihat kejanggalan di kamar tersebut. Diketahui, Arya sudah 2 tahun menyewa kamar kos ini. Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan sejumlah obat di dalam kamar kos korban. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terkait temuan obat tersebut. Menurut keterangan dari Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono, dari keterangan istrinya, Arya memiliki riwayat sakit lambung dan kolesterol. Hingga saat ini polisi masih berupaya mengungkap misteri kematian Arya di kamar kosnya. Polisi belum mengungkap penyebab kematian Arya. Penyelidikan masih dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan kondisi wajah terlakban di dalam kamar kosnya menggegerkan publik. Penyebab kematian Arya masih meninggalkan tanda tanya besar. Sejauh ini, polisi mengungkap sejumlah fakta yang ditemukan dari lokasi tewasnya sang diplomat muda. Terkait kasus ini, kami akan membahasnya dengan kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Putra Prasetya, yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Ardi, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita bahas terkait dengan kematian. Kita masih sebut kematian karena pihak kepolisian juga belum menentukan penyebab kematian, apakah bunuh diri atau kasus pembunuhan. Tapi menurut Anda, dari kacamata kriminolog, dengan ditemukannya korban dengan terlilit lakban berwarna kuning, apa yang Anda baca dari ini? Ya, terima kasih Mas Rizal. Yang pertama kita sampaikan rasa yang berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya atas kematian Pak Arya ini. Dan yang perlu kita garis bawahi, masih terlalu dini dan prematur ya untuk menyimpulkan sebab dari kematian yang bersangkutan. Dari sisi kriminologi saya melihat ada 3 kemungkinan ya, kemungkinan besar. Yang pertama karena murder atau pembunuhan. Lalu yang kedua suicide atau bunuh diri, dan yang ketiga adalah keracunan obat atau makanan. Ini juga dimungkinkan bisa terjadi kepada yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini tentu saja kita harus mendapatkan bukti otentik dari clue-clue forensik ya, yang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Misalnya dari toksikologinya ataupun penyebab kematian misalnya karena racun seperti itu. Lalu sidik jari yang dimungkinkan, tidak hanya sidik jari yang bersangkutan namun ada sidik jari orang lain. Dan yang ketiga mungkin adanya akses dari device sebagai alat pengamanan ya, seperti CCTV yang harus diungkap lebih jauh seperti itu. Baik, Mas Ardi, olah TKP sudah dilakukan. Apakah menurut Anda dari olah TKP yang dihasilkan oleh pihak kepolisian belum cukup untuk menyimpulkan apa penyebab kematian korban begitu? Saya kira masih harus didalami ya dengan laporan-laporan forensik. Seperti toksikologi, lalu bagaimana CCTV tersebut, apakah betul CCTV yang digunakan masih berfungsi dengan baik ketika peristiwa terjadi, tidak ada penggantian dan sebagainya, tidak ada misalnya ya rekayasa dan sebagainya, ini apakah valid seperti itu datanya. Dan yang kedua yang harus diperhatikan lebih jauh adalah bagaimana interaksi sosial dari yang bersangkutan ya sebelum kejadian. Jadi bagaimana relasi pertemanannya, bagaimana networknya, kemudian bagaimana orang-orang terakhir yang ditemuinya, apakah ini bisa kita bisa mendapatkan gambaran ya adanya bukti-bukti baru seperti itu. Itu harus didalami. Mungkin ada dengan wawancara mendalam ke misalnya dari rekan satu lingkup pekerjaannya ataupun dengan
komunitasnya seperti itu harus didalami lebih lanjut. Dan kesimpulan akan didapatkan nanti ketika hasil forensik tadi match dengan apa yang terjadi di interaksi sosialnya. Seperti itu, Mas Irsal. Baik, Mas Ardi, ini penting untuk menentukan penyebab kematian korban yang saat ini kita serahkan kepada pihak kepolisian begitu ya. Tanpa bermaksud untuk mendahului kepolisian, baik itu adalah kematian yang disebabkan oleh pembunuhan ataupun bunuh diri. Kalau dilihat dari keterangan polisi tidak ada barang yang hilang. Terus kemudian tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, tidak ada tanda-tanda kekerasan ketika polisi melakukan visual luar begitu ya. Kalaupun memang ini diarahkan kepada pembunuhan, sebegitu sterilkah pembunuhan ini? Ya, saya mungkin akan bertanya ya kepada publik, bagaimana jika pelaku misalnya atau potential offender ini adalah seseorang yang memang profesional, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di sisi lain, penyebabnya adalah bunuh diri, misalnya seperti itu. Kalau kita lihat dari kasus asfiksia ya, bunuh diri yang dilakukan dengan menutup jalur oksigen seperti itu, memang 22% ya, angkanya cukup tinggi. Namun yang menggunakan modus yang sama, mungkin dengan menutup dengan kabel ataupun dengan plastik ataupun dengan lakban, itu kasus yang terjadi terakhir itu tahun 2020 dan tahun 2005. Jadi itu sangat-sangat langka seperti itu. Misalnya metode yang dipakai untuk menghilangkan nyawa seperti itu. Nah, ini memang kita harus melihat lebih detail dan lebih jeli ya, terutama pihak kepolisian. Bagaimana proses otopsi yang sudah dilakukan ini kemudian menghasilkan clue-clue forensik yang baru seperti itu, Mas. Baik, itu artinya apakah Anda tidak menduga ini adalah kasus bunuh diri begitu? Ya, saya juga tidak bisa menyimpulkan secara gamblang ini kasus bunuh diri atau pembunuhan. Namun yang pasti bukti-bukti sampai dengan saat ini belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa kasus ini antara pembunuhan atau bunuh diri. Diperlukan pendalaman yang cukup serius ya menurut saya, terutama dengan relasi sosial yang bersangkutan, bagaimana aktivitas dan komunikasi terakhir. Misalnya yang bersangkutan masih terlihat ngobrol, masih terlihat berinteraksi setengah jam atau 1 jam sebelumnya, ini kan menentukan detik-detik terakhirnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di kasus-kasus bunuh diri, ini biasanya ada signal-signal yang sudah ditunjukkan oleh yang bersangkutan ya, misalnya seperti itu sudah kelihatan. Misalnya jadi menjaga jarak dalam berinteraksi dan sebagainya. Nah, untuk clue-clue forensik memang ini adalah ranah dari bidang forensik dari kepolisian seperti itu. Baik, kalau tadi Anda menyarankan polisi memeriksa kerabat, baik keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di lingkungan sekitar, itu apakah artinya perlu forensik psikologis untuk mengetahui sebenarnya, otopsi psikologis maksud kami, untuk mengetahui sebenarnya apa di balik kematian korban ini? Ya, betul sekali. Jadi perspektif psikologis dan sosiologisnya harus ditonjolkan ya. Harus diungkap juga seperti itu. Sebagai pesan pembanding begitu dari hasil dari laboratori dari forensik seperti itu. Jadi bagaimana dia berinteraksi misalnya, bagaimana dari pesan di media sosialnya misalnya, ataupun dari perpesanannya, aplikasi perpesanan, ketika polisi bisa mengungkap itu lebih baik ya, lebih jeli dan lebih detail, ini kemungkinan besar akan menunjukkan clue-clue baru. Apalagi kasus ini memang sedikit unik ya seperti itu, karena istri yang bersangkutan juga masih komunikasi di detik-detik terakhir dan kemudian sempat lost contact dalam hitungan jam, kemudian menghubungi bantuan ya dari pihak kos ya, rumah kos, untuk kemudian dicek apakah masih baik-baik saja atau tidak. Seperti baik, yang perlu dipertanyakan adalah ketika polisi mengungkap waktu demi waktu ketika terakhir berkomunikasi dengan penjaga kos, terus kemudian mengambil orderan makanan dari transportasi online pada pukul 22.30 hingga ditemukan meninggal pada 8.30, itu kan 8.30 belum tentu saat itu dia meninggal, saat itu ditemukan. Ada proses sebelumnya di sana begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari rentan waktu yang diungkap oleh pihak kepolisian, sudah cukupkah waktu itu untuk ketika orang melakukan pembunuhan ataupun seseorang melakukan bunuh diri menurut Anda? Ya, jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan perspektif kriminologi itu ada milestone yang bisa kita lihat ya. Ada di situ routine activity theory. Seminggu terakhir misalnya,
yang bersangkutan ini kebiasaan di jam-jam yang sama itu seperti apa. Ini harus dilihat juga. Lalu yang kedua adalah bagaimana ketika lingkungan sekitar ini melakukan saling mengawasi adanya kohesi sosial di lingkungan kosan. Apakah saling acuh misalnya, ataukah saling menyapa, apakah saling akrab, ini juga harus dilihat, Mas. Karena case-case ini juga bisa menentukan ketika misalnya ya kita berspekulasi misalnya ada pelaku pembunuhan, dia pasti akan mengamati itu. Dia akan melihat celah-celah dan sisi-sisi lain dari proses misalnya bisa dilakukan misalnya upaya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Seperti itu, Mas. Baik, kalau tadi pihak Kemenlu menyatakan bahwa korban merupakan pegawai yang ditugaskan untuk menangani kasus-kasus TPPO, apakah kemudian ini juga bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian? Adakah pihak yang merasa terganggu dari kegiatan ataupun tugas yang diemban si korban ini? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Mas Ardi, jangan kemana-mana karena NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda. Jenazah Arya Daru, diplomat yang tewas memang telah dikuburkan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Rabu kemarin. Hingga kini teka-teki penyebab Arya tewas terlakban masih menjadi tanda tanya. Telah 5 orang diperiksa polisi terkait hal itu. Menurut Dirjen Pelindungan Warga Indonesia, Judan Nugraha, semasa bertugas, almarhum pernah menjadi saksi dalam sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sampaikan almarhum itu menjalani tugas, dia menangani tugas penanganan pelindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi menangani kasus-kasus seperti tadi, evakuasi di Turki, evakuasi di Iran dan sebagainya. Diketahui, Arya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi lalu. Saat ditemukan, kepala korban dalam kondisi terlilit lakban. Dari Bantul, Yogyakarta, Anda Mardian, jurnalis NTV melaporkan. Ya, bersama masih bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Ardi Putra Prasetyo, kriminolog Universitas Indonesia bersama kami melalui Zoom. Mas Ardi, kita sudah mendengarkan pernyataan dari pihak Kementerian Luar Negeri bagaimana korban ditugaskan di satuan atau kementerian ya begitu ya. Kalau ini merujuk kepada pembunuhan begitu ya, tapi polisi juga mengatakan bahwa pintu kos tempat tinggal korban dilengkapi dengan sistem smart door lock, terus kemudian tidak ada sidik jari dimanapun termasuk di lakban yang menutupi wajah korban. Seprofesional itukah pelaku pembunuhan sehingga tidak menimbulkan jejak sama sekali? Ya, jika memang ini misalnya adalah pelaku pembunuhan, yang kita lihat lagi adalah pilihan-pilihan rasional pelaku seperti itu ya. Jadi bagaimana modus operandinya dijalankan, dia bisa melihat sisi-sisi yang melemahkan dia, bisa diungkap atau sebagainya, ini bisa ditutupi. Dan akses ya menurut saya selain CCTV yang harus dilihat adalah bagaimana bekas di jendela misalnya. Dan smart door lock itu menurut saya lebih bisa di cloning ya untuk kuncinya, case-nya daripada kunci manual. Karena dia misalnya kunci smart door lock itu menggunakan teknologi RFID ya, ini tentu saja bisa dilakukan cloning itu lebih mudah daripada membuat manual anak kuncinya seperti itu. Dan jadi ini harus ada pendalaman yang serius menurut saya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap ini detail partikular. Ini menjadi mengungkap sesuatu yang besar seperti itu. Baik itu nanti penyebab kematiannya diumumkan kepada publik yang menyertai ataupun tanda-tanda yang menyertai kematian tersebut bisa diungkapkan juga oleh pihak kepolisian seperti itu. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ini adalah pembunuhan begitu? Ya, peluang hilangnya nyawa karena pembunuhan, karena bunuh diri, dan mungkin karena keracunan misalnya, ini menurut saya masih sangat terbuka. Ya, paling tidak antara pembunuhan dan bunuh diri ini masih sangat terbuka, tidak bisa ditentukan ya. Meninggal dengan pembunuhan lebih peluangnya lebih besar ataupun bunuh diri lebih besar, ini sulit untuk ditentukan. Kita harus tunggu
Baik, Dari tadi clue itu Mas Irsa menurut saya. baik. Meskipun kita masih menunggu hasil dari otopsi mendalam korban begitu ya, kalau boleh ditelisik begitu ya, apa PR dari pihak kepolisian untuk membongkar kasus ini? Ada tiga perspektif ya Mas yang harus kita lihat Mas Irsa. Yang pertama adalah dari forensik yang tentu saja sudah dilakukan. Lalu yang kedua adalah dari isu-isu psikologis. Bagaimana psikologis daripada yang bersangkutan, daripada peer group-nya itu bisa dilihat lebih jauh seperti itu. Dan yang ketiga terkait dengan interaksi sosial yang bersangkutan, baik itu kelompok pertemanan kecil atau kelompok pertemanan besar, dan kohesi sosial yang muncul, bagaimana interaksi dengan penghuni sekitar, ya penghuni kos di sekitarnya, ataupun dengan komunitas lain, ataupun dengan rekan kerja, itu juga harus dilihat dari pihak kepolisian. Maka dari itu mungkin digital forensik juga harus dilakukan untuk mengungkap kasus ini melalui device dari mobile phone yang bersangkutan. Seperti itu Mas. Baik, kita buka kemungkinan-kemungkinan lain juga, yakni bunuh diri. Menurut Anda masuk akalkah ketika seseorang berniat melakukan atau mengakhiri hidupnya dengan cara melakban seluruh wajah untuk menghentikan nafas begitu? Apakah itu merupakan tindakan bunuh diri yang tidak masuk akal begitu? Ya, jadi memang sudah ada case bunuh diri dengan menutup wajah menggunakan lakban. Itu tercatat ada dua case ya. Yang pertama di tahun 2005 ada 2 orang yang melakukan bunuh diri dengan metode seperti itu. Yang kedua di tahun 2020 di Thailand, dan itu remaja ya pelaku bunuh dirinya. Ini bisa, namun itu proporsinya sangat kecil sekali, persentasenya sangat kecil sekali. Kalau asfiksia jumlahnya 22%, itu hanya 0,0 sekian persen. Jadi metode yang dipilih ini sangat-sangat kecil sekali ya kalau itu betul bunuh diri seperti itu. Baik. Ada metode yang lebih mudah, yang lebih praktis mungkin dalam tanda kutip ya, yang bisa dilakukan. Namun ini cenderung lebih susah, dan unconscious mind kita ya, alam bawah sadar kita akan menolak ketika jalur pernafasan, jalur masuknya oksigen kita ini tertutup seperti itu. Baik, kalau Anda bilang bahwa ada, bukan bermaksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat ada cara ataupun teknik lain yang membuat nyawa melayang seketika begitu ya dalam konteks bunuh diri. Ya. Justru korban ini modelingnya dengan cara yang lebih menyiksa diri begitu. Ya, ya. Lebih pikiran bawah sadarnya akan menolak sebetulnya. Berarti bukan. Dan biasanya. Ya, berarti bukan dengan tindakan ini, kalau tadi di awal Mas Ardi sudah mengutarakan soal perilaku terkait dengan aksi bunuh diri ini, mulai dari ide, perilaku, terus kemudian action. Berarti ini bukan cry for help menurut Anda? Ya, menurut saya bukan, Mas. Jadi masih ada peluang-peluang lain ya, yang dilakukan pelaku, yang kemungkinan besar ketika ada clue forensik tadi dan clue dari social relation, ini akan keungkap perlahan, Mas. Jadi kecepatan dari pihak kepolisian mengungkap kasus ini saya yakin sangat diperlukan ya, karena ini time-nya detik by detiknya itu terus berjalan seperti itu, dan dikhawatirkan ketika ada yang miss, ada yang spot-spot yang seharusnya didalami namun ini menjadi luput seperti itu akan mulai pudar ketika waktu sudah mulai berjalan terus seperti Baik. itu. Kecepatan itu berapa lama yang harus ditentukan? Karena ini waktu sangat krusial, Mas Ardi. Ya, menurut saya pribadi di bawah 5 hari itu untuk mengungkapkan ini masih waktu yang sangat reliable dan bisa make sense ya dilakukan oleh pihak penegak hukum seperti itu. Baik, kalau otopsi psikologis ini 5 hari sudah cukup menurut Anda? Untuk psikologis menurut saya untuk pra ataupun data-data yang diambil adalah data-data cukup meluas namun tidak mendalam, itu bisa dilakukan. Baik, Mas Ardi, baik, kita balik ke cry for help begitu ya. Kalau yang saya tahu, kalau salah tolong koreksi, tindakan-tindakan yang memang dilakukan untuk mengundang perhatian orang meskipun harus melakukan tindakan-tindakan yang melukai diri, termasuk yang ini hingga tewas, termasuk cry for help juga, meskipun dia tidak bisa merasakan
datangnya bantuan dari orang, terus kemudian merasakan atensi dari orang begitu? Ya, jadi ini harus kita lihat dari segi psikologis ya, dari psikologisnya. Jadi ada beberapa case semacam ini, ada yang psikologisnya tidak kuat. Di case-case lainnya yang serupa, misalnya dengan menyakiti dirinya sendiri mulainya seperti itu banyak yang kemudian gagal dalam melakukan percobaannya seperti itu. Nah, ini yang harus dilihat adalah di sekitar mungkin di dalam kamar ada clue-clue yang mungkin bisa diungkap lebih jauh lagi. Ya, seperti itu, Mas. Terakhir, Mas Ardi, dari kasus ini kesulitan terus kemudian hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian, kecepatan itu harus mutlak dalam membongkar penyebab kematian dari korban. Menurut Anda apa yang harus polisi lakukan? Ya, polisi harus melakukan yang pertama ya, harus dilakukan secara serius dan fokus. Jadi misalnya menambah personil dalam mengungkap kasus ini bisa dilakukan. Yang kedua memperkuat jaringan komunikasi misalnya. Dari tadi yang di sisi forensik, misalnya dengan dokes, dokter kesehatan di rumah sakit polisi. Lalu yang kedua dengan rekan lingkungannya dan interaksi terkecilnya di lingkungan tersebut, itu juga bisa dilakukan dengan cepat. Dengan misalnya jaring-jaring dari kepolisian ini diperbanyak. Yang ketiga adalah melibatkan ahli ya dalam menganalisis seperti itu. Jadi menghadirkan perspektif dan enlightenment atau pencerahan-pencerahan lainnya seperti itu. Jadi kemungkinan itu misalnya ini dilakukan oleh misalnya profesional itu bisa terungkap dengan jelas. Seperti itu. Baik, Mas Ardi, kabarnya Anda juga dekat dengan salah satu pihak yang bertugas di Kementerian Luar Negeri. Apakah menurut Anda seberbahaya itukah posisi dari korban ketika ditugaskan untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, seorang diplomat loh ini, semengancam itukah nyawa dia? Ya, kalau saya melihat ya saat ini di Kementerian Luar Negeri juga kondisinya sedang sangat berduka seperti itu. Namun dari best experience ya, misalnya bekerja bersama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan misalnya narkotik dan sebagainya, itu kerawanannya tetap ada. Okay. Namun saya yakin di Kementerian Luar Negeri itu mitigasi ya dalam risiko-risiko pekerjaan itu sudah terolah dengan baik. Misalnya dari segi psikologis, dari segi sosiologisnya itu sudah terolah dengan baik. Baik, terima kasih Mas Ardi Putra Prasetya, kriminolog Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat malam dan sampai jumpa. Dan pemirsa, kami dari segenap jajaran Direksi Nusantara TV juga mengucapkan turut berbela sungkawa atas kematian korban pegawai Kementerian Luar Negeri. Semoga apa yang menjadi penyebab kematian cepat dibongkar oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan.